kisah orang itu Bapak Ibu kalau sedekah diganti sama Allah, gantinya bukan 1, 10 kali lipat minimal. Kalau jenengan sedekah 1000, ya berarti gantinya nanti 10.000. Semakin banyak yang jenengan keluarkan, ya semakin banyak gantinya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Maulid Durar yang biasa kita baca di Masjid Al-Islah setiap malam Ahad pon itu, pernah suatu hari beliau itu dikenal dengan kedermawanannya. Pernah suatu hari ada seorang bapak-bapak, dia itu punya hajat ingin menikahkan putrinya, akan tapi uang tidak ada, sedangkan waktu pelaksanaan akad nikah sudah dekat, sehingga beliau pergi ke kota di mana tempat Habib Ali tinggal. Katanya kota tersebut dihuni oleh orang-orang kaya yang dermawan. Akhirnya si bapak ini menghutang, tujuannya datang ke kota itu untuk hutang ke rumah si A ditolak, hutang ke rumah si B ditolak karena alasan tidak kenal. Akhirnya mentok, terakhir tinggal Habib Ali saja yang belum datangi. Beliau datang, bapak ini datang ke rumah Habib Ali, diketok pintunya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka sama Habib Ali Al-Habsyi itu, dikatakan siapa engkau, dari mana, dan ada hajat apa, mungkin ada yang bisa saya bantu. Kata si bapak ini, maaf wahai Habib, saya ini datang dari kota A dengan tujuan ingin berhutang. Saya ingin menikahkan putri saya, waktunya sudah dekat sekali, sudah mepet, tapi saya belum punya uang. Bolehkah saya hutang? Nanti kalau Allah berikan rezeki lebih kepada saya akan lunasi hutang-hutang saya. Kata Habib Ali apa? Saya juga lagi tidak punya uang sekarang, tapi saya tidak ingin menolakmu. Saya tidak mau kamu pulang ke kotamu dalam keadaan tangan kosong, saya tidak mau. Tapi saya bingung apa yang bisa saya berikan kepadamu. Nah, tiba-tiba si bapak ini melihat di belakang Habib Ali itu ada karpet yang digulung disandarkan di tembok. Karpet besar itu digulung disandarkan di tembok, dan itu adalah karpet kesukaan Habib Ali. Karpet itu hanya digelar oleh beliau di saat kedatangan tamu-tamu mulia. Akhirnya si bapak ini bilang, Habib, bagaimana kalau saya pinjam uangnya dengan karpet itu? Karpet itu saya pinjam, saya jual. Nanti uangnya saya buat untuk akad nikah anak saya. Oh, kata Habib Ali, ya silakan. Silakan diambil karpetnya, tidak apa-apa. Coba kalau kita jangan berikan ombotan kira-kira. Ya, misal ada pengemis datang ke rumah minta duit, jenengan pak lagi pas tidak ada duit, pengemisnya ngeliat TV itu di ruang tamu, TV-nya buat saya boleh, kenapa mboten? Yang ada dipentungi, nggih. Ini dikasih ya pak, bawa apa namanya karpetnya. Sebenarnya itu karpet di eman-eman saya balik. Kenapa karpetnya tebel? Hanya beliau gelar untuk orang-orang yang mulia, datang alim ulama baru digelar itu karpetnya. Akhirnya sama si bapak itu dibawa karpetnya. Dibawa kemana? Dibawa ke pasar. Ya, dibawa ke pasar. Dijual kepada pedagang karpet. Akhirnya dapat duit. Setelah dapat duit si bapak pulang. Tidak lama di pasar itu sama pedagang karpetnya dipajang itu karpet yang tadi dijual itu. Dipajang, tiba-tiba ada orang soleh, dia melihat karpet itu, ini karpet indah sekali. Ini karpet saking indahnya, kalau dipajang di rumah saya, digelar di rumah saya, kelihatannya tidak pantas. Ini biasanya karpet ini bagusnya digunakan untuk menyambut para ulama, para alim, para tokoh-tokoh agama yang datang. Lah biasanya di kota kita ini yang sering kedatangan tamu-tamu mulia adalah rumahnya Habib Ali Al-Habsyi. Nah, ya sudahlah, ini karpet tak beli saya, buat hadiah untuk Habib Ali. Akhirnya, Pak, ini saya beli karpetnya Pak, harganya berapa? Dibeli langsung. Begitu digulung, dibawa ke rumah Habib Ali. Assalamualaikum Beb, ini ada sedikit hadiah Beb dari saya. Begitu lihat Bu, ini kan karpetku wow ini. Lah kok balik juga karpetku? Loh, ini karpet dari mana kamu dapatkan? Ini saya beli dari pasar Beb. Loh, kok bisa ini karpet aslinya punya saya ini? Kemudian tadi ada orang minta ke saya bantuan, saya tidak punya apa-apa, karpet ini saya suruh bawa. Lah kok bisa kamu beli? Iya, tadi dijual sama pedagang karpet di pasar. Mungkin si bapak yang jenengan beri karpet ini Beb, jualnya ke pedagang itu. Akhirnya sambil ketawa, ya Allah, alhamdulillah. Waktu tidak berjalan lama karpet kembali.
Nah, akhirnya si bapak itu melanjutkan pernikahan putrinya. Begitu selesai putrinya telah menikah, diajak putri dan menantunya untuk sowan ke rumah Habib Ali. Assalamualaikum Habib. Begitu dibuka pintu, langsung kaget tuh bapak. Loh, Habib, karpetnya kok balik lagi di ujung sana? Gimana itu ceritanya? Ya, itu diceritakan. Kembali karpetnya. Terus setelah kembali karpetnya apa? Si bapak ini kembali untuk menyaur utangnya. Bayangkan, sudah karpetnya balik, baru dapat sauran utang. Kata Pak Ali, tidak usah. Tidak usah jenengan saur, karpetnya balik sendiri kok. Nah, itu enaknya orang-orang yang mau berbagi, Allah ganti. Tidak usah khawatir. Makanya sampai para salaf itu disebutkan dalam kitab Fawaid Mukhtarah. Para salaf itu kalau ada orang minta benar-benar seperti raja yang datang, tidak mau ditolak. Sampai-sampai ada di antara mereka datang pengemis ke rumahnya, cari uang tidak ada, makanan di belakang di dapur tidak ada, bingung mereka ini apa yang mau aku berikan, pakaian juga tidak ada. Sampai apa? Genteng rumahnya dilepas diberikan kepada pengemisnya. Kira-kira ada di sini seperti itu. Mikir, om aku timbang bocor yang mending tak usir pengemisnya ini. Sampai seperti itu, luar biasa. Dan ini diamalkan oleh guru-guru kita. Guru-guru kita ngamalkan, tapi kalau kita sulit. Saya punya guru, datang pengemis, tiba-tiba datang pengemis di hadapan beliau, minta uang, masukkan kantong ke kantong tangan, ke kantong kanan tidak ada duit, masukkan kantong kiri tidak ada duit, di kantong atas ada handphone, diberikan sama beliau. Nah, saudara, ini adanya handphone. Ini apanya? Pergi ke counter jual, tidak tahu lakunya berapa, nanti uangnya buat kamu. Coba nanti dites, pergi ke lampu merah Mujang nih, jangan bawa duit, kira-kira mampukah jenengan mengeluarkan handphone? Tidak usah gitu, tidak usah jenengan, saya aja masih belum mampu nih, mana ini, handphone dilarang nih. Nah itu, makanya karena keyakinan kita ini kurang. Ketika Allah ganti, atau kadang kita mau berani, tapi kadang beraninya kita karena ragu. Kata Habib tadi diganti sama Allah, cobalah tes, masa iya sih Allah ganti 10? Tidak diganti sama Allah. Nangis yang ada jenengan, sedang mengeluarkan handphonenya dikasih ke pengemis, orang balik ternyata. Kenapa tidak yakin? Keyakinan kita ini yang menjadikan terkadang apa yang tidak kita inginkan terjadi. Sama dalam hal apapun, kalau jenengan yakin sama Allah, pasti Allah akan berikan apapun yang Anda inginkan. Ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik kepadaku, aku akan berikan kebaikan kepadanya. Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, aku akan berikan keburukan kepadanya. Makanya kita ini tidak boleh suudzon, tidak boleh suudzon sama manusia, tidak boleh suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala.